Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurul Imam. Saya guru matematika di SMP Negeri 35 Kota Bandung. Bagi saya, matematika bukan sekadar angka dan rumus. Ia adalah cara berpikir, cara memecahkan masalah, dan cara memahami dunia. Karena itu, saya, sebagai guru matematika, ingin membawa matematika menjadi sesuatu yang lebih hidup, lebih dekat dengan dunia siswa melalui teknologi, kreativitas, dan semangat belajar di era digital. Kita hidup di zaman yang berubah begitu cepat. Teknologi berkembang pesat, dan anak-anak kita tumbuh di tengah dunia digital. Setiap hari mereka berhadapan dengan gawai, media sosial, games, dan berbagai aplikasi yang tidak bisa lepas dari mereka. Tapi tidak semua memahami bagaimana teknologi bisa digunakan untuk belajar dan berpikir kritis. Disinilah peran guru menjadi penting. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi, tapi kita bisa menuntun mereka untuk tumbuh dan belajar di dalamnya. Tantangannya jelas sekali. Bagaimana membuat pembelajaran matematika tetap menarik di tengah derasnya arus teknologi? Ada kalanya, saat saya menjelaskan di depan kelas, sebagai siswa mulai berbicara sendiri, mulai berbicara dengan teman-temannya, beberapa bahkan terlihat mengantuk atau kehilangan fokus. Sampai mereka sadar sendiri, oh mungkin dalam mimpi saya, matematika menjadi lebih mudah. Saat itu, saya sadar, bukan mereka yang salah, tapi cara kita mengajar yang perlu berubah. Siswa hidup di dunia yang penuh warna, cepat, dan interaktif. Mereka butuh pembelajaran yang tidak hanya memberitahu, tapi juga mengajak mereka terlibat dan menemukan sendiri maknanya. Dan itulah saya mulai berpikir, bagaimana kalau teknologi itu justru bagian dari solusi yang ada pada tantangan yang terjadi. Dari sanalah saya mulai mengenalkan dua hal penting dalam pembelajaran, coding dan kecerdasan artifisial. Keduanya bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang cara berpikir logis, kreatif, dan sistematis, seperti inti dari matematika itu sendiri. Coding adalah proses memberi instruksi kepada komputer agar melakukan sesuatu sesuai urutan logika yang kita tentukan. Tapi lebih dari sekedar menulis kode, coding adalah tentang cara berpikir atau yang disebut berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional, siswa belajar untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, menemukan pola, membuat langkah-langkah yang logis, dan menyusun algoritma atau solusi yang sistematis. Contohnya sederhana, seperti saat kita menyusun kartu remi atau bridge berdasarkan urutan angka dan jenisnya. Kita harus menentukan dulu aturannya. Misalnya, kartu disusun dari angka terkecil ke terbesar, lalu berdasarkan jenis, skop, hati, wajik, dan keriting. Proses berpikir itu sama seperti logika dalam coding, menentukan kondisi, membuat perulangan, dan menjalankan perintah berurutan. Setelah mengenalkan coding, saya mulai memperkenalkan siswa pada kecerdasan artifisial atau AI. AI adalah sistem yang dirancang agar komputer bisa belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan seperti manusia. Tapi saya tidak ingin siswa hanya tahu cara menggunakan AI. Saya ingin mereka memahaminya, bagaimana AI bekerja, dan bagaimana menggunakannya dengan bijak dan etika penggunaan AI tersebut. Kami berdiskusi tentang bias dalam AI, bahwa hasil yang dihasilkan mesin bisa saja tidak netral atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena tergantung dari data yang digunakan atau dari data yang dilatihnya. Nah, seperti contoh berikut ini, ketika kita memasukkan prompt seorang CEO perusahaan yang sukses, maka akan muncul gambar seorang laki-laki dan beberapa prompt yang dimasukkan oleh siswa, maka akan muncul seperti gambar yang tertera pada video tersebut gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada beberapa gambar atau visuara yang kita kadang bingung itu sebenarnya asli atau enggak? Nah, sebenarnya itu adalah teknologi deepfake atau memanipulasi gambar dan suara. Nah, terakhir kampanye bukan sekadar kampanye pemilihan OSIS, melainkan kampanye bijak menggunakan AI. Pembelajaran tidak berhenti dari ruang kelas. Saya mengajak siswa merasakan bahwa teknologi bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam kegiatan penerapan coding dan robotik di luar sekolah,
Siswa menggunakan Scratch, sebuah platform coding visual yang mudah dipahami untuk program robot mini agar bisa bergerak sesuai logika yang mereka rancang sendiri. Dengan menyusun blok-blok kode seperti puzzle, mereka belajar tentang urutan, pengulangan, dan logika percabangan tertentu. Kolaborasi dan kerjasama membuahkan hasil dalam rakitan pembuatan robot tersebut, sehingga sorak gembira pun terdengar, tepuk tangan, wajah-wajah penuh kebanggaan muncul di antara keringat dan tawa. Dari situ saya melihat bahwa mereka tidak hanya belajar tentang coding, tapi juga belajar tentang ketemuan, kolaborasi, dan rasa percaya diri. Mati mereka menjadi hidup bukan sekadar angka di papan tulis saja, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sebenarnya adalah salah satu pemanfaatan atau pengintegrasian pembelajaran coding dalam pembelajaran matematika. Nah, gimana kalau misalkan ChatGPT bisa belajar sih nggak sih kalau misalkan dalam pembelajaran matematika? Atau hanya sekadar untuk mencari jawaban instan doang? ChatGPT adalah teknologi berbasis pemrosesan bahasa alami yang memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan sistem cerdas. Mereka bisa bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan penjelasan seolah berbicara dengan tutor pribadi. Namun, penggunaan ChatGPT tidak serta mudah. Jika siswa hanya mengetik pertanyaan seperti, apa itu himpunan? Biasanya AI akan memberikan jawaban singkat tanpa mendorong proses berpikir yang mendalam. Dari situlah saya mengenakan strategi prompt dua lapis, yang terdiri atas TCI, Task, Context and Instruction, dan RATEL, Role, Audience, Tone, Example, and Limit. Dengan menggunakan TCI dan RATEL tadi, maka prompt untuk ChatGPT-nya adalah, peranmu adalah guru matematika SMP kelas 7. Bantu aku memahami apa itu himpunan, jangan langsung diberi definisi, tapi ajak aku berpikir dengan memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari, dan tanyakan balik supaya aku bisa menyimpulkan sendiri. Gunakan bahasa yang sederhana, ramah, dan jangan beri jawaban langsung. Nah, itu adalah prompt yang dilakukan untuk pembelajaran matematika menggunakan ChatGPT. Dengan prompt seperti ini, ChatGPT tidak hanya memberikan jawaban langsung, tapi membantu siswa berpikir secara bertahap dan logis. ChatGPT menjelaskan mulai dari permasalahan kehidupan sehari-hari tentang himpunan. ChatGPT pun akan merespon dengan memberikan contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari, dan akan memberikan pertanyaan balik. Siswa pun harus menjawab pertanyaan dari ChatGPT, dan terus sehingga membuat dialog sederhana seperti itu. Siswa mulai menyadari bahwa mereka sedang berbicara tentang himpunan, sekumpulan objek yang memiliki kesamaan sifat tertentu, sehingga mereka paham apa itu himpunan. Saya menegaskan satu hal penting di akhir pembelajaran. ChatGPT bukan pengganti guru. AI hanya alat bantu untuk memperluas cara berpikir dan eksplorasi siswa. ChatGPT bisa membantu memberikan pertanyaan dan jawaban, tapi hanya guru yang bisa menanamkan nilai, memaknai proses, dan menuntun arah belajar. Karena teknologi bisa membantu siswa berpikir, tapi guru membantu mereka memahami makna dari setiap pemikiran itu. Dengan belajar coding, aku jadi tahu bahwa coding juga bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berpikir komputasional. Kita jadi tahu kalau AI bisa membantu kita dalam pelajaran matematika dan lain-lainnya. Tapi dengan syarat kita harus menggunakan etika untuk pemakaiannya. Kini, saya melihat perubahan nyata di kelas. Siswa menjadi lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih berani mencoba hal baru. Mereka tidak lagi takut dengan angka, karena kini angka bisa mereka hidupkan lewat teknologi. Saya pun belajar bahwa menjadi guru transformatif bukan berarti harus selalu sempurna, tapi terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Saya, Farhanul Imam, guru matematika, percaya bahwa masa depan pendidikan adalah perpaduan antara logika, teknologi, dan hati. Mari bergerak bersama menjadi guru transformatif di era digital.